penerbangan Amerika selalu menjadi arena eksperimen yang berani dan ide-ide radikal. Namun, dalam hal kecepatan hipersonik, keberanian saja tidak cukup. Revolusi sejati diperlukan. Disinilah tim Hermes datang untuk menyelamatkan dengan pesawat hipersonik mereka yang siap mengantarkan era baru penerbangan. Dalam era ini, jarak dapat dikompresi seminimal mungkin, dan kecepatan menjadi ukuran keberhasilan. Roket dengan mesin berkecepatan tinggi dan pesawat ruang angkasa Amerika Serikat telah lama mencapai kinerja hipersonik. Namun, penerbangan hipersonik di atmosfer dengan pesawat penumpang tetap menjadi cakrawala yang tak terkalahkan bagi penerbangan komersial. Beberapa dari Anda mungkin masih ingat pesawat legendaris Concorde. Pesawat ini mencapai kecepatan tertinggi yang mengesankan, yaitu 2.179 km per jam, tetapi tidak mencapai kecepatan hipersonik dengan ambang batas Mach 5 yang setara dengan 6.174 km per jam. Selain itu, penerbangan terakhir Concorde terjadi lebih dari 20 tahun yang lalu, pada bulan November 2003, ketika pesawat tersebut dalam perjalanan ke Museum Penerbangan. Concorde mencetak rekor kecepatan penerbangan dari New York ke Seattle dalam waktu 3 jam 55 menit 12 detik. Namun, perlu dicatat bahwa ada pembatasan penerbangan supersonik di Amerika Serikat yang menghambat kemajuan lebih lanjut di bidang ini. Pihak berwenang di Kanada bahkan harus mengizinkan sebagian besar perjalanan pesawat untuk terbang dengan kecepatan supersonik di atas wilayah Kanada yang berpenduduk jarang. Seperti yang Anda tahu, tempat-tempat suci tidak pernah kosong. Jadi saat ini perusahaan startup Hermes bermaksud untuk tidak hanya mengkompensasi hilangnya Concorde, tetapi juga melampauinya dalam segala hal. Mereka menawarkan penumpang penerbangan dari New York ke London hanya dalam 90 menit. Concorde mampu menempuh rute ini hanya dalam 2 jam 52 menit dan 59 detik, yang juga keren, tetapi tidak lagi mencapai ambisi tim. AJ, CEO dari Hermes, telah berhasil mendatangkan insinyur berbakat dari SpaceX dan Blue Origin di bawah sayapnya. Orang-orang ini dipersatukan tidak hanya oleh kecintaan terhadap inovasi, tetapi juga oleh keinginan untuk menghadirkan ruang baru ke dalam penerbangan, yang dalam hal ini berarti menyediakan akses murah untuk melakukan perjalanan ke orbit bagi jutaan orang di seluruh dunia. Namun, pertama-tama mereka harus menerbangkan Anda melintasi Atlantik dalam 1,5 jam, sehingga mereka mulai mengerjakan prototipe hipersonik tak berawak. Tugas awalnya tidak kurang dari memecahkan rekor legendaris pesawat pengintai SR-71 Blackbird. Untuk mencapai hasil yang luar biasa ini, diperlukan mesin yang berkali-kali lebih kuat daripada Pratt Whitney J58 yang dipasang di Blackbird, yang mampu secara instan menyalip rudal musuh manapun pada waktu itu dengan kecepatan lebih dari Mach 3. Namun, tim Hermes memutuskan untuk tidak mengambil jalan keluar yang mudah dengan mengembangkan mesinnya sendiri, yang disebut Chimera. Nama ini tidak hanya mengacu pada monster pernapasan api dari mitologi Yunani, tetapi juga menjadi istilah yang sangat tepat untuk mesin hybrid mereka. Chimera adalah mesin TBCC, Turbine Based Combined Cycle, yang menggabungkan yang terbaik dari mesin turbin gas, turbojet, dan scramjet. Intinya, turbojet diluncurkan dari posisi diam pada kecepatan lebih dari Mach 2, tetapi tidak mampu mempertahankan kecepatan hipersonik Mach 5 atau lebih tinggi. Sebaliknya, ramjets dan scramjets berfungsi dengan baik pada Mach 5, tetapi sangat tidak stabil pada kecepatan rendah. Oleh karena itu, Anda perlu menggabungkan mereka sehingga kekuatan masing-masing mengimbangi kekurangan yang lain. Hermes menggunakan mesin turbin gas siap pakai untuk pengujian, yang menghemat miliaran dolar dalam biaya pengembangan dan bertahun-tahun dari jadwal mereka. Mereka mampu membangun dan berhasil menguji mesin mereka sendiri hanya dengan 18 juta dolar dalam jangka waktu 21 bulan. Pada bulan November 2022, mereka mendemonstrasikan transisi dari jet turbo ke mesin ramjet, yang menjadi salah satu pencapaian teknologi utama startup ini dalam perjalanan menuju pesawat hipersonik yang dapat digunakan kembali sebagai bagian dari turbin konvensional pesawat tersebut. TBCC Hermes diwakili oleh mesin turbojet J85 General Electric, solusi yang sangat populer ditemukan pada pesawat latih Cessna A37 Dragonfly, Northrop F5, Northrop T38 Talon, dan banyak pesawat lainnya. Menurut sumber terbuka, mesin ini telah terbang lebih dari 16,5 juta jam, dan Angkatan Udara Amerika Serikat bermaksud untuk menggunakannya hingga tahun 2040. Namun, bagaimana jika Anda membutuhkan hasil yang lebih besar? Melanjutkan eksperimen pada Chimera sebagai dasar untuk versi kedua, Chimera 2, Hermes memilih mesin turbojet Pratt Whitney F100 yang digunakan di Donald Douglas F-15 Eagle dan General Dynamics F-16 Fighting Falcon. Selain itu, mesin ini telah terbang dengan total bukan 16,5 juta, tetapi lebih dari 30 juta jam sebagai bagian dari layanan angkatan udara di berbagai negara.
Sebagai bagian dari pengembangan, Hermus telah memproduksi sendiri komponen mesin lainnya, termasuk pembakar RAM dan sistem bypass prapendingin masuk. Semuanya akan diskalakan untuk integrasi lebih lanjut ke dalam Chimera 2 yang ditingkatkan, yang akan dipasang di intinya yang gelap. Namun, tunggu, apa itu inti gelap? Ini adalah pertanyaan yang mungkin dimiliki banyak dari Anda saat ini. Faktanya, Hermus bermaksud untuk membuat bukan hanya satu, tetapi 3 pesawat sekaligus. Selain Chimera, mereka juga akan mengembangkan UAV hipersonik multimisi untuk misi pertahanan dan keamanan nasional, serta pesawat penumpang yang mampu mencakup lebih dari 125 rute transatlantik dengan kecepatan 5 kali lebih cepat daripada pesawat komersial manapun saat ini. Namun, untuk saat ini, akan tetap fokus pada Chimera. Tim Hermes mulai tahun 2024 dengan selesainya uji coba pada Chimera Mk0 di darat, yang digunakan untuk menguji berbagai sistem dan integrasinya ke dalam kendaraan. Bersamaan dengan berita ini, peta jalan singkat diterbitkan yang terdiri dari 4 versi, Mk0, Mk1, pengujian Mk0, Mk2, dan Mk3. Semua tahap ini telah berhasil diselesaikan di Kompleks Pengembangan Teknik Arnold Angkatan Udara di Tennessee. Tolok ukur yang dicapai termasuk mendemonstrasikan evaluasi radio, pajak komando, dan kendali jarak jauh, serta latensi RF dan kualitas penanganan di darat dari sistem integral, yang menunjukkan keadaan kendaraan yang tepat di dek penerbangan selama hilangnya tautan. Ini menunjukkan evaluasi faktor manusia dan pilot dalam kemudi dan kontrol loop. Perusahaan mengatakan telah merancang dan membangun Mk0 hanya dalam 6 bulan, mencapai pencapaian uji target dalam 37 hari. Yang sungguh mengesankan, terutama mengingat fakta bahwa pada bulan Maret tahun ini, Hermus telah menghadirkan tahap selanjutnya dari Chimera Mk1 yang akan mengudara pada akhir tahun 2024. Dari pangkalan Angkatan Udara Edwards yang legendaris, para insinyur mempersiapkan pesawat ini dalam waktu 7 bulan, menetapkan standar baru yang luar biasa untuk kecepatan iterasi satu pesawat per tahun. Tujuan utama dari kendaraan yang dikemudikan dari jarak jauh ini adalah untuk mendemonstrasikan kemampuan lepas landas dan mendarat berkecepatan tinggi, yang memungkinkan kemampuan unik pesawat hipersonik masa depan. Peta jalan perusahaan menunjukkan bahwa jika Mk0 dan Mk1 menampilkan mesin Chimera berdasarkan General Electric J85, maka di quarter horse Mk2 kita akhirnya akan melihat Chimera 2 dengan intinya menggunakan Pratt Whitney F100. Hermus dengan senang hati berbagi informasi ini kepada publik. Pada bulan Mei 2024, Hermus mulai menguji teknologi pendinginan miliknya dengan mesin F100, menandai tonggak besar pertama dalam pengembangan mesin Mk2. Berkat gabungan mesin dengan pre-chiller ini, iterasi ketiga dari mesin quarter horse akan mampu mencapai kecepatan hingga Mach 2,5. Tujuan dari peta jalan pada tahap ini adalah untuk memecahkan penghalang suara dan mendemonstrasikan penerbangan supersonik otonom di bawah Mach 3. Langkah yang menentukan adalah versi Mk3, di mana Hermus akan mampu mendemonstrasikan transisi mode turbojet ke ramjet dalam penerbangan dan memecahkan rekor kecepatan udara sepanjang masa yang dipegang oleh SR-71 Blackbird. Secara umum, jalan menuju masa depan perjalanan hipersonik saat ini terletak pada penguasaan ambang batas Mk3 quarter horse pada Mach 4. Selain itu, bukan tanpa alasan bahwa NASA, Angkatan Udara Amerika Serikat, dan bahkan Sam Altman, pendiri OpenAI, percaya pada startup ini yang menyediakan pendanaan besar senilai ratusan juta dolar. Menurut Anda, apakah Hermus akan mampu memenuhi harapan dan memecahkan rekor SR-71 pada tahun 2025? Beritahu kami di komentar di bawah. Jika Anda menikmati videonya, silakan tinggalkan suka, berlangganan saluran, dan tekan lonceng notifikasi untuk konten lainnya. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.